Nama saya Ma'rifatul Amalia, NIM 222-1050-131 dari Prodi Perbankan Syariah 3, Universitas Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, prinsip, dan tujuan distribusi dalam pendapatan ekonomi Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah. Sebelumnya saya akan menyebutkan pembagian teori distribusi. Yang pertama, distribusi dalam arti penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, distribusi dalam arti penyaluran pendapatan oleh produsen atau konsumen. Baik, pada poin yang pertama ada pengertian distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan menurut Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum, pada pihak yang menerima, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Pengertian distribusi dalam pandangan ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas, yakni mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Sedangkan kekayaan adalah harta benda yang dimiliki seseorang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari maupun dalam jangka panjang. Distribusi kekayaan yaitu penyaluran harta yang dimiliki seseorang kepada orang lain dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara dua belah pihak. Selanjutnya, pada poin yang kedua ada prinsip distribusi dalam Islam. Prinsip distribusi dalam Islam yang pertama ada larangan riba dan gharar. Yang kedua, keadilan dalam distribusi. Yang ketiga, sesuai dengan konsep kepemilikan dalam Islam. Dan yang terakhir ada larangan menumpuk harta. Baik, yang ketiga dan yang terakhir ada tujuan distribusi pendapatan dalam Islam. Di sini distribusi adalah penyaluran atau pembagian pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat menurut KBBI. Distribusi dalam ekonomi Islam sendiri yaitu penyaluran harta benda yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum, kepada pihak yang berhak menerima, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Tujuan ekonomi dalam Islam dikelompokkan menjadi yang pertama tujuan dakwah, yang kedua tujuan pendidikan, yang ketiga tujuan sosial, dan yang keempat tujuan ekonomi. Baik, yang pertama ada tujuan dakwah. Di sini tujuan dakwah dalam distribusi pendapatan dapat dilihat dari penyaluran zakat. Misalnya penyaluran zakat kepada orang mu'alaf yang memiliki tujuan dakwah untuk orang kafir yang diharapkan keislamannya. Baik, yang kedua ada tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pendidikan yang terkandung pada distribusi pendapatan dalam perspektif Islam adalah pendidikan akhlak al-karimah, seperti memberi, menderma, dan mengutamakan orang lain. Yang ketiga, ada tujuan sosial. Tujuan sosial terpenting dalam distribusi pendapatan adalah untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan solidaritas di dalam masyarakat Islam, mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Dan yang terakhir ada tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan seperti berikut yang akan dipaparkan. Yang pertama ada pengembangan dan pembagian harta, baik dalam bentuk infak atau iuran wajib. Dan yang kedua ada memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur